Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seseorang yang sering melatih dirinya dengan zikir-zikir untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, biasanya ia juga akan merasakan bagian dari olah rasa atau kepekaan dari rasa tersebut. Walaupun yang ia rasakan hanya pada bagian dasarnya saja. Saat menggunakan energi dari olah pernapasan, biasanya juga dilakukan dengan rasa, bukan lagi dengan pikiran. Dalam mempelajari olah rasa, biasanya dilakukan dengan cara tafakur, seperti menjauhi keramaian, tirakat, laku prihatin, bermuamalah dengan membaca amalan-amalan tertentu, dan lain sebagainya. Bila Anda ingin mencoba mempelajarinya, ada beberapa cara praktis yang bisa Anda lakukan tanpa perlu banyak mengganggu aktivitas Anda sehari-hari. Yang pertama, menyendiri. Pengertian menyendiri atau menjauhi keramaian ini bukan berarti Anda harus pergi menyepi ke tempat-tempat sepi di gunung dan lain-lain. Cukup Anda luangkan waktu untuk berdiam diri, misalnya di rumah, di kantor, atau dimanapun Anda berada. Untuk merasakan suasana batin Anda, lebih baik bila dilakukan di tempat terbuka pada malam hari. Diamkan pikiran dan perasaan Anda. Biarkan ilham mengalir dalam diri Anda. Dan perhatikan, mungkin akan ada ide-ide tertentu atau jawaban-jawaban dari masalah Anda yang tidak terpikirkan sebelumnya. Batin yang sepi dari keramaian ini juga bisa Anda latih dan dilakukan di tempat yang ramai. Artinya, Anda belajar menemukan suasana hening di dalam keramaian tanpa harus pergi keluar dari keramaian. Tujuannya untuk membiasakan diri menciptakan suasana hening di dalam rasa dan pikiran, sebagai dasar untuk melatih kepekaan batin, memperhatikan ide atau ilham dan sebagainya yang mengalir dari batin Anda sendiri. Kedua, peka suasana batin. Belajar peka terhadap bisikan-bisikan hati nurani dan firasatan. Jangan mengabaikan bisikan hati dan firasat, tetapi juga jangan mengada-ngada, jangan berilusi. Peka terhadap ilham yang mengalir di dalam rasa. Cara ini bermanfaat untuk mendengarkan mengalirnya ide dan ilham yang dapat bermanfaat untuk membantu pemecahan masalah-masalah yang sedang Anda hadapi. Yang ketiga, peka pada suasana alam. Belajar peka terhadap suasana alam dimanapun Anda berada. Perhatikan apa yang terjadi di sekitar Anda. Iqra bukan hanya dilakukan saat kita membaca buku, tetapi alam pun dapat kita baca dengan rasanya perasaan. Bagaimana interaksi alamiah dari alam yang kita saksikan, baik dan jahat, benar dan salah, semua memiliki persepsi dan manfaatnya masing-masing. Bila hal ini dapat dilakukan dengan istiqomah dalam setiap keadaan, maka akan ada hikmah yang dapat kita ambil dari setiap kejadiannya. Tiga hal inilah yang seharusnya kita latih sejak dini. Jangan anggap sepele hal seperti ini. Ini pun bagian daripada praktek untuk melatih kepekaan pada batin kita, agar diri tidak mudah terpengaruh oleh apapun juga. Dan ketiga cara ini juga dapat kita terapkan, bukan hanya di tempat yang sepi, tetapi juga di tempat yang ramai, dimanapun kita berada, tanpa harus banyak membuang ongkos, tenaga, dan waktu. Bila Anda sudah terbiasa melakukan ketiga cara ini, berarti Anda sudah melakukan olah rasa dan dasar-dasar melatih kepekaan pada batin Anda. Belajarlah
untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari Anda dalam berbagai bidang. Rasa atau feeling atau intuisi Anda akan lebih tajam, dapat mengira-ngira hasil dari sesuatu yang Anda lakukan, atau merasakan sesuatu kejadian, baik ataupun buruk yang akan terjadi, dan akan lebih mudah mendapatkan ide-ide atau ilham atas jawaban dari permasalahan yang sedang Anda hadapi. Namun, harus diingat, jangan terlalu mudah mengambil kesimpulan, diamkan dahulu. Dalam semua proses dan perenungan, usahakan supaya tidak mengedepankan pikiran. Biarkan ide atau ilham ataupun bisikan hati itu mengalir sampai lengkap. Jangan bereaksi dengan berpikir yang dapat menyebabkan aliran ide atau ilham itu terputus. Dalam kehidupan manusia sehari-hari, apalagi dalam kehidupan modern ini, rasa dan firasat seringkali diabaikan. Namun, bila seseorang memperhatikan rasa dan firasatnya, dia sendiri yang akan mendapatkan manfaatnya. Rasa dan firasat seringkali muncul berupa perlambang rasa. Misalnya, seseorang yang akan bepergian keluar kota karena merasa tidak enak hati, kemudian ia membatalkan keberangkatannya. Ternyata, kemudian dia mendapatkan berita bahwa kendaraan yang seharusnya ia tumpangi mengalami kecelakaan. Untunglah, dia tidak jadi berangkat. Apakah ini kebetulan saja? Kadangkala, mungkin kita mengalami suatu kejadian yang persis sama, seperti yang dahulu sudah pernah terjadi. Tetapi kita tidak tahu kejadian yang dahulu itu, apakah kejadian nyata ataukah kejadian itu ada di dalam mimpi kita. Biasanya, kejadian yang dahulu itu adalah kejadian di dalam mimpi. Sedulur papat kita sendiri yang memberikan mimpi tersebut, kita saja yang tidak tanggap. Kadangkala juga, kita melamun atau ilham mengalir begitu saja. Hanya kita saja yang tahu. Atau mungkin secara spontan kita mengucapkan sesuatu tanpa dipikir dahulu tentang sesuatu kejadian yang akan datang atau tentang seseorang. Biasanya, seorang tokoh manusia yang akan mengucapkan atau berbuat sesuatu. Dan ternyata, kemudian kejadian tersebut benar-benar terjadi. Hal tersebut dapat kita alami sendiri, asalkan praktek yang telah kita lakukan benar-benar telah mendarah daging pada diri kita. Istiqomah menjalani praktek, maka akan dengan sendirinya mata batin kita atau kepekaan dari perasaan kita itu akan terbangkit dengan sendirinya. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.